itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam. Terus lama-lama menjadi serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi, kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wis duet Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Angger duet senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat. Apa nak religius terus gak wajib nasional. Sebetulnya itu kan sih. Apa nak wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Kowe dibodhokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Makanya sedurunge bodoh dibodhokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Penting. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam. Ya serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap bisa usia tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden biasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati biasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah, karena keluarga militer. Apa mana ini mantu nih Sarwo Edi sing raro sopo, perjuangannya mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoknya yang dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah, karena berdirinya nasional adalah lewat para kiai. Ya itu takono sejarawan manapun. Kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang, sing roh duit, roh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lu buat ini kalau fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam.
Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah, cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi konek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia Cina wong kafir. Dene istimewa jaluk Arab-Arab salam tempel itu kan. Itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati gini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kayak kalau balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dengan dirunut dengan tadi apa? Tukaran. Jadi ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek Yahudi, agama mbek aku orisinal di. Jare Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad, jare wong Yahudi orisinal wong Yahudi. Dan sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik ku mboten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Artinya adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa, andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane dari Quran, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm. Wa wa ya'lamu antum la ta'lamun. Maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Adalah ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine ra Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim. Rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Dadi Quran kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Taurat Injil ono nek sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Hasyim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terukape sakwise tukar. Itu kali tukaran saiki. Jadi Wahid rak ponakan. Nak Muhammad nek dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora bareng. Lah jane Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut tak ngenteni tukaran. Nah, itu tren putih-putih. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib itu tukaran. Riyen ini mboten ngerti untuk tukaran. Akhirnya ya, karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Asari. Lah Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib. Ya begitu. Nah, ini kayak pulau ini dari kiai menangan, masa pulau saking mbok pulau bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalir. Itu enggak ya pendak nopo? Tukaran. Kan arah tukaran ini uang kan senengane damai. Kayak wong besanan nak lagi rukun penting bocah apik sayang bojone ya wis. Dan lagi tukaran. Aku mulo-mulo di mantuku ya gak sendet. Iku nek mek mantu wong biasa. Delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu. Sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblatnya ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agama itu aneh. Bisa madhep Baitul Maqdis wis bener. Mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Saiki madhep Mekah wah salusule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Tapi Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ana sing marahi. Lah Nabi ana sing napa mandu. Sing mandu Jibril pandu pangeran ya ora meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri ngono dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus.
Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik satu dua kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut anit tapi millata Ibrahim Hanifa inna awala baiti wudi alina silalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Terus ono fakta sejarah, iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatu qaumun apa? Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Madinah adu ilmu tuwa mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Ini sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Mak, kowe debat kabeh wong bintu-bintu iku ora ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Mbak Artani partainya PKB dhisik Imam Ghazali. Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mana kok kalau tiang-tiang alim nak takut ikut jenengan kiai kok ora endo. Lah endo be ulama tuan tiang tuh ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra endo mungkin. Apa Imam Ghazali riyen endo? Apa Imam Suyuti daerah napa? Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART soalnya malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah Ketua Dewan Syuro sing situ. Sing situ keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah, itu kan ra ono bare. Kalau nate ya dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalnya bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar. Atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat yang ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan nggak jelas. Artinya nggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Wong Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 ki ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sih sitok. Lan nak kiai PKNU beda tuh wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepaan kiai kula P3. Anggo sing P3 ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah.
Bar tak pun buletan bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolah. Niku saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Jane nggo madrasah dhewe, nek nggawe proposal ya. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wes wong soleh paling apik sak donya. Umpama niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapah gretok ora ngarah cukup. Nah, ada sing rapati soleh lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah, boko duit subhat, boko haram, mbok abang, mbok ijo, bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali, yang ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi, bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan lahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih, sing tenggene jawab pos bodone beda mbek bodoh kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul-lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi?
Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian pinten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasa mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat wajib rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik Ahli Sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausé Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahan Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing lahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam pokoknya kayak orang Indonesia saiki. Dan buatan derek-derek mulai dhisik. Begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sahabat ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Di sini tabiin Abu Musa al-Asy'ari. Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Soalnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah ada Asy'ari atau Matu. Ya begitu saja. Ya sesuai secara kultural atau ini Indonesia ditarik ahli sunnah sapa ya nak NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Nggih. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah itu apa? Ini sarungan ketunan kuno ya apa? Ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global jika tarif ahli sunnah itu apa? Sing ora jelas sikape. Lah Syiah sing wani Amerika, tarif itu berkembang terus. Wah kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, oleh dhisik ciri utama Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarki Khomeini mbek Ali Syariah.
Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus sama ke Ahmad Binejad nih. Mulai riyen Iran kok ada ciri khas sebuah negara yang wani napa? Amerika. Wani tenan boras pokoknya jadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah, sesuai dadi tarif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, Arab Saudi balane Amerika. Sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarifnya sampean misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampai nak menangi, jenenge kiai ra keturunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra keturunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahnya PBNU. Lah genge sing Jakarta ora tau keturunan. Kok apok. Ya tak kano Mbah Sagur, jenenge riyen kiai jajar wong wedok kok. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ne jajar-jajar Megawati. Sering metuki samu wedok ada salah. Man nyono sing kiai desa. Dikritik ke atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai kok jajar wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora keturunan ketuane kiai di Jakarta. Ora ono sing orang sing keturunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sing di Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual. Kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarit karena kecewa terus dadi nopo? Khawarit. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarit klunak-klunuk mbek gremang-grem. Tidak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawai Nabi ilzamu jamahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe. Bukan oportunis ya milih yang itu. Kok sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu benar tapi bulet. Cara bahasa ini dari mainstream saja yang umum-umum saja. Nah, kalau kiai nggak butuh lu ngarakutan nih rakyat. Nah, umumnya uang piye, gue ya umumnya uang. Kalau kan khusus umumnya uang, sing ringan-ringan saja itu, sing umum-umum saja. Gitu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni malik, sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual.